Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan ke-12 di mata kuliah Web Teknologi. Untuk pokok pembahasan atau bahan kajian di materi pertemuan ke-12 ini, saya akan membahas tentang berinovasi dengan direktif yang sudah sering kita gunakan. Sub CPMK dari pertemuan ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dari direktif, selanjutnya fungsi dari direktif dan contoh penerapannya di framework AngularJS. Ini yang nantinya akan saya bahas berikut, akan saya praktekkan dengan menggunakan salah satu framework yaitu AngularJS. Untuk materi yang akan dibahas di materi pertemuan ini sebenarnya hanya ada dua pembahasan. Yang pertama, saya akan membahas tentang konsep dari direktif itu sendiri. Berikutnya, fungsi dari direktif di bahasa pemrograman, terutama di framework AngularJS. Selanjutnya, bagaimana nanti mengimplementasikan direktif itu sendiri di AngularJS. Oke, sebelum saya masuk ke materi, kalau berbicara tentang direktif sebenarnya sudah sering kita gunakan di beberapa latihan dari pertemuan sebelumnya. Contoh saat menulis perintah contohnya ng-bin sebenarnya disebut dengan direktif ng-bin sebenarnya sih. Atau contohnya pada saat menulis ng-model ini sebenarnya disebut dengan direktif ng-model. Atau contohnya perintah lain seperti ng-init, ng-repeat, ng-click, ng-change ini merupakan contoh lain dari direktif. Jadi pada prinsipnya direktif itu sendiri sudah sering kita implementasikan atau sudah beberapa kali kita gunakan terutama di latihan-latihan sebelumnya. Yang lumayan sering biasanya ng-bin dan ng-model ini yang sering kita gunakan. Oke, tentang direktif. Direktif merupakan penanda pada sebuah elemen dokumen objek model pada HTML yang fungsinya adalah menunjukkan pada HTML itu sendiri pada prinsipnya. Compiler buatan dari AngularJS berupa contohnya yang biasa digunakan adalah $compile untuk memasang sebuah tindakan tertentu pada elemen dokumen objek model itu sendiri. Misalnya melalui event contohnya listener bahkan dapat mengubah dokumen objek model itu sendiri dan anak-anak yang ada di bawahnya contohnya. Singkatnya, HTML dokumen objek model merupakan standar untuk bagaimana contohnya nanti pengen nge-create atau menambah, atau contohnya mengubah, mengambil, bahkan menghapus elemen yang ada di HTML. Ini kalau berbicara tentang HTML dokumen objek model. Oke, contoh elemen HTML contohnya seperti div, ada tag I, contohnya ada B, ada input, ada body, dan yang lain-lainnya. Ini kalau berbicara tentang elemen HTML. Direktif bekerja pada dokumen objek model HTML untuk memodifikasi, mengambil nilai, dan menciptakan elemen baru. Ini pada prinsipnya kalau berbicara tentang direktif yang bekerja pada dokumen objek model. AngularJS sebenarnya menyediakan direktif built-in. Maksudnya apa? Direktif bawaan, contohnya seperti direktif ng-bin, ng-repeat, atau ng-init, ng-model, ng-click, dan yang lain-lainnya. Direktif ini sebenarnya sudah langsung bisa dipakai sebenarnya. Tinggal ikuti aturan-aturan penggunaannya saja. Bahkan kita bisa contohnya meng-create baru, direktif baru yang sesuai dengan yang kita kehendaki. Oke. Bagaimana cara membuat direktif baru? Contohnya untuk latihan ini, untuk yang latihan yang pertama ini saya akan membuat direktif baru. Di latihan ini yang akan saya buat ada 3 file. File yang pertama adalah file Angular atau yang sering kita gunakan adalah AngularJS, di mana file ini merupakan file bawaan dari framework Angular itu sendiri. Yang kedua nanti kita buat file dengan nama direktif.js dan yang ketiga nanti kita buat view-nya. View-nya nanti saya akan buat file HTML dengan nama direktif-view. Direktif yang akan dibuat nanti bernama contohnya tampil yang fungsinya hanya untuk menampilkan sebuah tulisan ke browser. Jadi nanti kita buat direktif baru dengan nama tampil, fungsinya adalah untuk menampilkan sebuah tulisan ke browser. Oke, yang pertama yang harus kita buat adalah kita buat direktif terlebih dahulu. Buat file dengan nama direktif.js, selanjutnya kita simpan. Contoh,
Kalau saya buka contohnya Visual Studio Code-nya, contohnya saya buat di file baru dengan nama directive.js. Selanjutnya saya bikin modul dengan nama belajar. Nah, selanjutnya saya buat directive baru dengan nama tampil. Nah, nanti di dalamnya saya akan menampilkan contohnya kata-kata ini yang akan saya tampilkan. Oke, yang kedua kita buat view-nya. Kita buat view-nya ini contohnya buat file baru, selanjutnya simpan dengan nama directive_view contohnya. Selanjutnya jangan lupa source-nya kita ambil yaitu yang angular.js dan file yang directive ini yang tadi sudah kita buat. Jadi kita ambil source-nya. Selanjutnya saya menggunakan directive yaitu ng-app. ng-app yang saya gunakan adalah sesuai dengan nama direktifnya yang ada di sini. Sesuai dengan nama modulnya. Sesuai dengan nama modulnya yaitu belajar. Baru selanjutnya saya mendefinisikan direktif baru, contohnya di direktif di sini. Di sini kan mendefinisikan direktif baru dengan nama tampil. Nah, selanjutnya direktif di sini akan saya panggil contohnya di file HTML itu sendiri. Oke, ini contohnya untuk yang latihan yang pertama. Oke. Jadi kalau dijabarin kembali, pembuatan direktif di Angular.js nanti dimulai dengan memanggil fungsi modul. Yang ini nih, Angular.modul, kemudian memanggil fungsi direktifnya. Nama direktifnya apa? Nah, nama direktifnya adalah tampil. Oke, atribut tampil pada fungsi direktif mendefinisikan nama direktif yang akan dibuat. Jadi kita buat nama direktif baru dengan nama tampil yang nantinya akan dipanggil contohnya di view-nya. Kayak fungsi return pada direktif digunakan untuk membuat direktif baru. Jadi di sini ada fungsi return, fungsinya adalah untuk membuat direktif baru. Nah, selanjutnya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, yang sudah saya jelaskan. Yang kedua, kita buat file baru dengan nama directive_view. Nanti seperti biasa, contohnya kalau kita menggunakan Visual Studio Code-nya, kita buka file baru. Oke, untuk yang pertama contohnya saya membuat yang direktif. Selanjutnya kita simpan saja. Ctrl S, baru selanjutnya save as tab-nya kita sesuaikan, yaitu JavaScript. Baru nama filenya apa. Begitu pula kalau ingin membuat yang view-nya, kita simpan, Ctrl S, selanjutnya save as tab-nya kita sesuaikan dengan extension-nya yaitu HTML. Baru kita simpan filenya. Oke, ini contoh untuk pembuatan filenya. Oke, ini kurang lebih untuk filenya. Jadi kita panggil source dari angular.js dan source dari directive.js. Oke, begitu pula kita buat contohnya kita panggil modul yang ada di file directive.js yang bernama belajar. Nama nama modul di sini harus sesuai dengan yang ada di file directive.js. Selanjutnya kita panggil contohnya nama direktifnya. Nama direktif yang ada di file directive.js itu tampil dengan menggunakan paragraf. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini, membuat direktif baru di Angular.js sesuai dengan yang ada di file directive.js itu sendiri. Ini untuk yang latihan yang pertama. Jadi kalau seumpamanya saya running, tadi contohnya saya simpan di tempat yang biasa di dokumen contohnya, contoh seperti ini. Kita simpan di dokumen, selanjutnya ada folder belajar Angular, selanjutnya di sini ada yang namanya directive_view. Kita klik kanan, berikutnya ada open with, kita pilih browser yang akan kita gunakan. Contoh, saya menggunakan Firefox. Nanti tinggal kita buka contohnya di Mozilla Firefox. Oke, kita tunggu hasilnya. Ketika nanti dibuka di Mozilla Firefox-nya, nanti akan tampil sesuai dengan file yang tadi sudah saya tampilkan di share screen-nya. Contoh seperti ini nih. Jadi di sini nanti akan muncul yang namanya title berinovasi dengan direktif sesuai dengan title yang sudah ada di file HTML-nya. Di sini kan ada title namanya berinovasi dengan direktif. Berikutnya nanti akan muncul yang namanya tampilannya itu membuat direktif baru. Membuat direktif baru di sini sesuai dengan nama file, sesuai dengan tampilan yang sudah ada di dalam file direktif. Yang dipanggil nama direktifnya adalah tampil. Ini untuk yang latihan yang pertama. Oke, selanjutnya yang latihan kedua, hasil di atas merupakan hasil keluaran dari tampil.
Jadi pada tag HTML saya tampilkan dengan menggunakan paragraf di sini. Atribut tampil pada tag paragraf merupakan dokumen objek model yang diambil dari direktif yang baru dibuat dengan nama tampil. Jadi harus sama dengan yang ada di dalam direktif itu sendiri. Selanjutnya direktif tambahan dengan tag HTML. Bagaimana caranya kita membuat direktif dengan menggunakan tag yang ada di HTML itu sendiri. Oke, latihan kedua ini terdiri dari 3 file. Yang pertama ada file angular.js. Ini nggak usah kalian buat karena sudah kita gunakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang perlu kalian buat adalah file direktifnya. Contohnya saya buat dengan nama direktif2.js. Satu lagi untuk view-nya direktif _view2. Atau contohnya direktif2_view, contohnya .html. Oke, penggunaan direktif juga mendukung penggunaan tag-tag HTML. Jadi di dalam direktif itu sendiri pun kita bisa membuat kita bisa menambahkan tag yang ada di HTML. Contoh, saya ingin membuat tampilan membuat direktif baru di AngularJS di sini, nanti tampilannya adalah bold contohnya. Makanya saya tambahkan tag HTML. Oke, saya tambahkan tag B di sini fungsinya untuk bold ya. Atribut tampil pada fungsi direktif mendefinisikan nama direktif. Jadi di dalam direktif2.js di sini kita buat modul. Kita buat modul dengan nama belajar. Selanjutnya saya buat fungsi dari direktif itu sendiri dengan nama tampil. Selanjutnya nanti di dalamnya saya tambahkan untuk tag yang ada di HTML. Fungsi return pada direktif digunakan untuk membuat direktif baru. Tag B di sini digunakan untuk memformat tulisan menjadi tebal. Ini salah satu fungsinya. Jadi di samping bisa digunakan di HTML, tag yang ada di HTML pun bisa digunakan di JavaScript-nya atau bisa digunakan di dalam direktif. Direktif mendukung penggunaan tag HTML. Ini pada prinsipnya. Oke, selanjutnya setelah kita buat direktif baru dengan nama direktif2.js, baru selanjutnya kita buat view-nya. Oke, untuk view-nya sebenarnya tidak ada perubahan sih dengan yang sebelumnya, dengan yang latihan pertama. Oke, kita ambil source-nya dari angular.js dan direktifnya contohnya saya ambil dari direktif2.js. Baru selanjutnya saya panggil nama modulnya, nama modul yang ada di file direktif2.js yaitu bernama belajar. Ini harus sama. Selanjutnya saya panggil nama direktif dengan nama tampil. Saya panggil nama direktif dengan nama tampil. Nanti pada waktu di running ya kurang lebih hasilnya seperti ini. Seperti yang ada di latihan kedua di framework kalau saya menggunakan editor Visual Studio Code. Kurang lebih seperti ini tampilannya direktif 2 ya. Direktif 2. Satunya lagi untuk yang view-nya file open view. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi yang pertama kita buat direktifnya terlebih dahulu. Direktifnya terlebih dahulu di mana direktif di sini saya tambahkan fungsi yang ada di tag HTML. Selanjutnya untuk view-nya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang latihan pertama sih sebenarnya. Cuman di sini saya buat terpisah, saya buat berbeda antara view yang ada di latihan 1 dan view yang ada di latihan kedua. Kayak hasilnya pun sebenarnya tidak jauh berbeda, cuman bedanya untuk yang latihan kedua nanti tampilannya adalah bold, itu aja sih sebenarnya. Jadi tag yang ada di HTML pun bisa digunakan di direktif itu sendiri. Oke, selanjutnya direktif pada atribut kosong. Bagaimana caranya membuat atribut kosong yang ada di dalam direktif. Jadi nanti untuk tampilannya nanti saya akan gunakan contohnya di tampilannya contohnya nanti akan saya buat di HTML-nya atau di view-nya. Oke, untuk latihan 3 ini ada 3 file yang kita butuhkan sama seperti tadi. Yang pertama file angular.js, selanjutnya direktif 3.js, satunya lagi direktif _view3 atau direktif 3_view, tergantung kalian mau pakai yang mana. Berbeda dengan direktif yang sudah dibahas sebelumnya, di mana nilainya sudah diinkludkan pada direktifnya. Tapi untuk yang latihan ini akan membuat direktif kosong karena tidak memiliki nilai. Nanti nilainya akan saya berikan contohnya di view-nya atau di HTML-nya. Ini contohnya yang nantinya bisa kita lakukan. Nilai tersebut diisi pada saat pendefinisian dokumen objek model elemennya. Tujuannya supaya data yang diinput lebih fleksibel. Jadi nggak kaku-kaku amat kasarnya seperti itu.
Oke, bagaimana caranya? Contohnya yang perlu kita buat adalah kita buat file direktif 3.js contohnya. Kita buat file JS-nya contohnya dengan nama direktif 3.js. Kita buat modul dengan nama belajar. Selanjutnya saya buat fungsi dari direktif dengan nama tampil. Baru selanjutnya di sini tambahannya adalah elemen.text. Untuk mendefinisikan direktif kosong, gunakan fungsi baru dengan 3 buah atribut, yaitu scope, selanjutnya elemen, dan ATRR. Ini fungsi dari fungsi untuk membuat yang namanya direktif kosong. Jika script dijalankan di browser, hasilnya akan tampil nanti akan di browser sesuai dengan yang ada di HTML-nya. Yang kedua, kita buat file dengan nama direktif 3_view.html. Oke, jadi yang perlu kita buat yang nantinya isiannya, untuk isiannya nanti saya akan tampilkan contohnya di sini contohnya. Oke, jadi kita buat file HTML-nya atau direktif 3_view. Nanti source-nya contohnya kita ambil dari angular.js dan direktif 3.js. Baru selanjutnya saya panggil modul dengan nama belajar. Baru saya panggil direktifnya dengan nama tampil. Sama dengan ini yang akan nanti saya akan tampilkan contohnya. Yang akan saya tampilkan contohnya di filenya ketika nanti di running. Jadi kalau kita lihat contohnya kurang lebih tampilannya seperti ini. Kita panggil direktif 3, selanjutnya ini saya hapus, saya close. Selanjutnya kita buka file baru direktif 3 ya. Direktif 3_view. Nah, ini contohnya. Jadi kita buat direktif kosong. Jadi belum ada isinya sama sekali di sini. Kita bisa menggunakan 3 fungsi ini, ada scope, elemen, dan ATR. Baru nanti isiannya akan saya tampilkan atau akan saya tampilkan atau akan saya isi contohnya di dokumen view-nya. Jadi di HTML-nya. Pada waktu di running ya kurang lebih nanti seperti ini nih hasilnya. Cuman beda jalan aja sih sebenarnya atau beda cara aja. Oke, hasilnya nanti kurang lebih seperti ini hasilnya. Jadi hasil ini nanti akan diambil dari yang dokumen view-nya yang ada di HTML. Ini contoh untuk yang latihan ketiga. Oke, seperti ini tampilannya. Direktif tampil disebut atribut kosong karena tidak memiliki nilai bawaan yang ada di dalam direktifnya. String belajar membuat direktif baru di AngularJS adalah nilai yang didefinisikan ke dalam direktif tampil. Jadi belajar membuat direktif baru ini merupakan string yang nantinya akan didefinisikan ke dalam direktif tampil itu sendiri. Oke, selanjutnya bagaimana caranya mengambil nilai controller? Nilai dari direktif dapat juga diambil dari sebuah controller. Logikanya adalah nilai dari controller diambil dari direktif, di mana kemudian direktif tersebut mengirimkan hasilnya pada file HTML. Latihan ini contohnya terdiri dari 5 file contohnya. Ada AngularJS, ada script-nya, contohnya script_directive. Ini untuk namanya contohnya controllernya saya buat controller_directive. Selanjutnya saya buat file direktifnya juga, direktif 4.js, satu lagi untuk view-nya. Ini yang lumayan agak banyak nih. Yang pertama untuk yang file script-nya script_directive.js. Nanti contohnya isinya cuma ini aja. Kita buat variabel baru dengan variabel dengan nama app, di mana app di sini selanjutnya saya buat modul dengan nama belajar. Selanjutnya kita buat controller. Controllernya di sini dengan nama operasi contohnya. Selanjutnya di sini saya buat function untuk pesannya yaitu tulisan ini dari controller. Selanjutnya kita buat contohnya direktif 4.js, file baru dengan nama direktif 4.js. Direktif 4.js di sini di dalamnya saya buat direktif baru, saya panggil direktif dengan nama ucapan. Di sini kan ada saya buat direktif baru dengan nama ucapan. Nanti dia akan ngambil dari scope yang sudah didefinisikan di JavaScript yang sebelumnya. Oke, untuk yang penjelasan dari direktif 4.js di sini, kita membuat variabel baru dengan nama app contohnya yang berisi pembuatan modul baru. Modul baru yang bernama contohnya belajar pada file script directive.js. File controller _directive.js memanggil variabel app dan membuat controller baru dengan nama operasi nantinya. Selanjutnya file directive 4 di sini memanggil variabel app dan membuat direktif baru dengan nama ucapan. Ini contohnya untuk view-nya.
Untuk view-nya contohnya kita buat file HTML dengan nama direktif 4_view yang dimana di dalamnya source-nya kita panggil 4 file yang lainnya, yaitu yang Angular.js, script, controller, dan direktifnya. Oke, ini contohnya. Yang kita panggil adalah nama modul, nama controller, dan nama direktifnya, yaitu tampil. Oke, nanti tampilannya kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Selanjutnya controller dan direktif. Latihan ini akan meringkas file di atas menjadi file tunggal. Kalau tadi kan lumayan banyak tuh filenya, sampai ada 5 contohnya. Bagaimana kalau seumpamanya kita ringkas, latihan 5 ini terdiri dari 3 file, yaitu Angular.js, selanjutnya 3 file yang lainnya kita rangkum dalam file dengan nama script 2_directive, dan satu lagi untuk view-nya. Jadi yang tadi latihan sebelumnya kita ringkas, latihan 4 sebelumnya kita ringkas menjadi 3 file aja. Contoh untuk yang script 2_directive nanti saya ringkas contohnya seperti yang ada di depan ini. File di atas terdapat modul, controller, dan direktif. Udah lengkap di tiga-tiganya. Membuat modul dengan nama belajar. Jadi ada modul dengan nama belajar. Ya ini nih. Selanjutnya membuat controller dengan nama operasi. Dengan nama operasi. Selanjutnya saya buat direktif dengan nama ucapan. Jadi sudah lengkap. Selanjutnya saya buat view-nya. Nah untuk tampilannya. Nah, selanjutnya untuk source-nya yang kita panggil adalah Angular.js dan file yang tadi, yang script 2_directive. Nanti hasilnya kurang lebih sama sih seperti ini. Jadi fungsi latihan kelima di sini adalah meringkas file yang tadi lumayan agak banyak, kita ringkas menjadi cukup 3 aja. Berikutnya, materi berikutnya tentang controller dan direktif. Latihan ini akan membuat aplikasi yang terdiri dari controller, direktif dengan tag HTML. Latihan 6 ini terdiri dari 3 file yang akan kita buat. Yang pertama Angular.js-nya, yang kedua file script-nya, script 3_directive, yang satunya lagi untuk view-nya, directive 6_view. Oke, ini contohnya untuk script yang ketiga. Untuk yang latihan ke-6, kita menambahkan tag baru contohnya. Jadi di dalam direktif saya tambahkan tag HTML-nya. Tadi kan bisa sebenarnya sih. Ini sebenarnya pengembangan dari yang latihan kedua tadi. Penulisan tag HTML berada dalam tanda petik, contohnya B dan contohnya /B. Tag yang digunakan bebas, tidak terbatas pada B saja. Kita bisa menggunakan tag yang lainnya, contohnya I atau B ataupun yang lain-lainnya, contohnya sesuai dengan fungsi yang ada di tag HTML. Untuk menghubungkan dengan pesan yang ada, nanti kita berikan contohnya tanda plus. Plus di sini berarti manggil nama variabelnya ya. Nama variabelnya itu pesan. Nama variabel yang kita panggil adalah pesan. Berarti yang ini yang nantinya akan ditampilkan. Selanjutnya kita buat satu file lagi, yaitu untuk view-nya, direktif 6_view. Jadi yang kita ambil source-nya Angular.js dan script 3_directive. Selanjutnya kita panggil nama direktifnya yaitu ucapan. Ya, ini nama direktifnya kan ucapan nih. Jadi sekali lagi nama direktif yang kita gunakan adalah ini nih, ucapan. Oke. Pada waktu di running nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini akan sesuai dengan yang ada di dalam direktifnya. Jadi pesan di sini yang tadinya tidak bold, saya buat dalam bentuk fungsi bold. Selanjutnya membuat list. Latihan ini akan membuat aplikasi tentang penerapan direktif kosong yang telah dibahas di sebelumnya. Jadi direktif yang kita buat apa adanya tanpa kita memberikan nilai apapun, baru nanti nilainya contohnya kita isi di view-nya atau di HTML-nya. Latihan 7 ini terdiri dari 3 file. Yang pertama Angular.js, yang kedua script 4_directive.js, satu lagi untuk yang view-nya. Oke, contoh untuk yang latihan ke-7 di sini, contohnya untuk file script 4_directive, saya buat contohnya seperti ini nih. Saya menggunakan ng-repeat. Berarti kita menggunakan fungsi perulangan. Kata daftar kata, di sini kan ada daftar kata nih. Diambil dari daftar kata pada file HTML. Kata split menunjukkan apa yang dijadikan batas. Untuk kata yang diambil, dalam hal ini pemisah antara kata-kata nanti akan diambil dengan huruf spasi. Selanjutnya untuk daftar katanya nanti yang akan saya tampilkan ada 4. Menu 1, menu 2, menu 3, dan menu 4. Jadi setelah saya panggil contohnya direktifnya, nama modulnya, selanjutnya nanti untuk listnya yang akan saya tampilkan adalah menu 1, menu 2, menu 3, dan menu 4. Ini nanti tampilannya kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Selanjutnya yang terakhir controller dalam direktif.
Latihan 8 ini terdiri dari 3 file, yaitu file angular.js, script 5 directive, satunya lagi untuk view-nya. Contoh, saya buat contohnya untuk yang script-nya, contohnya seperti ini. Contohnya, cuman di dalamnya saya isi ini, langsung saya isi contohnya, langsung saya berikan nilai. Belajar Angular.js, contohnya di IB Kukianki. Saya buat modul dengan nama belajar, saya buat direktif dengan nama tampil, contohnya. Kayak ini contohnya yang saya lakukan. Oke, selanjutnya nanti saya buat file dengan nama saya buat variabel dengan nama tampil. Selanjutnya saya akan berikan nilainya. Nama direktif adalah tampil. Controller diletakkan di dalam fungsi return direktif. Jadi ada nama direktifnya adalah tampil. Oke, selanjutnya untuk view-nya saya tampilkan contohnya seperti yang ada di depan ini. Berikutnya saya panggil nama direktif yaitu tampil. Hasilnya kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Oke, ini kurang lebih untuk pembahasan dari materi pertemuan ke-12. Demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.